Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Sumiati Marantika, mahasiswi Universitas Pancasakti semester 1, Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dalam mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho. Materi yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, di dalam pasar persaingan sempurna yaitu ada pasar bebas. Pengertian pasar bebas adalah pasar yang penjual dan juga pembelinya mempunyai kebebasan untuk memutuskan kebijakan perdagangan. Sederhananya, semua bentuk kebijakan yang berlaku tidak dibuat berdasarkan patokan, campur tangan, atau paksaan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Pasar bebas adalah pasar ideal yang di dalamnya semua keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berkaitan dengan uang, barang, dan juga jasa adalah sukarela. Pasar bebas ini diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Sementara itu, fokus dari praktik pasar bebas ini adalah melakukan produksi dan jual beli, baik itu barang atau jasa tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Produsen mempunyai kuasa penuh untuk menentukan harga jual produk ataupun jasanya sesuai dengan mekanisme pasar secara alami. Pengertian pasar bebas secara umum adalah tidak adanya hambatan perdagangan yang bersifat tarif ataupun hambatan non-tarif. Jenis perdagangan ini adalah kebijakan pemerintah tanpa diskriminasi pada ekspor ataupun impor. Ada beberapa keunggulan dalam pasar bebas. Yang pertama, adanya praktek bisnis yang baik, etis, dan fair. Yang kedua, menjamin keadilan melalui jaminan, perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi, membasmi merkantilistis. Yang ketiga, adanya aturan yang jelas dan fair, diberlakukan secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif, merupakan sistem ekonomi pasar yang terbuka. Yang keempat, pasar memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dan fair, adanya aturan yang jelas dan fair semua stakeholder. Yang kelima, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi, pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang luas. Yang keenam, pasar memberi peluang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar, kegiatan bisnis bersifat bebas dan sukarela. Untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar bebas. Kelebihan pasar bebas yang pertama adalah setiap orang bebas untuk mempunyai sumber daya produksi dan juga mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, setiap orang terpacu untuk berpikir secara kreatif dan tidak berhenti menciptakan inovasi. Kelebihan pasar bebas yang ketiga yaitu secara tidak langsung, persaingan yang ketat ini bisa melahirkan berbagai macam produk yang berkualitas. Yang keempat, setiap orang mempunyai kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan dengan ekonomi masing-masing, dengan prinsip ekonomi masing-masing. Sedangkan kekurangan dari pasar bebas yang pertama adalah setiap orang dengan kondisi ekonomi yang kuat bisa mengeksploitasi orang-orang dengan kondisi ekonomi rendah. Yang kedua, terjadinya monopoli yang bisa menimbulkan kerugian untuk masyarakat. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan golongan ekonomi lemah. Yang keempat, kondisi ekonomi cenderung tidak stabil sehingga bisa menimbulkan masalah baru di dalam pasar itu sendiri. Untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama dari pasar persaingan tidak sempurna adalah monopoli. Monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos polein, yang memiliki makna menjual sendiri. Menurut Undang-Undang Anti Monopoli, monopoli adalah penguasaan, pemasaran, atau penggunaan atas sebuah produk dan jasa tertentu yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Karakteristik dari pasar monopoli yaitu yang pertama, hanya ada satu perusahaan yang menguasai atau berkuasa, atau barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut tidak bisa dibeli melalui tempat lainnya. Hal ini membuat pembeli tidak mempunyai pilihan lain selain membeli di tempat tersebut. Yang kedua, close substitusi, atau tidak ada pengganti, atau menawarkan barang atau jasa yang tidak dapat digantikan dengan barang yang lainnya.
Produk atau barang yang ditawarkan oleh perusahaan di pasar monopoli cenderung menjadi satu-satunya produk yang ada dan tidak bisa ditemukan pada perusahaan lain. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk masuk ke pasar. Perusahaan lain terhambat untuk masuk ke dalam pasar. Hambatan yang diberikan membuat perusahaan lain sulit untuk masuk ke dalam industri yang sama. Yang keempat, perusahaan sebagai penentu harga atau price maker. Yang kelima, tidak terlalu membutuhkan promosi atau iklan. Hal ini dikarenakan perusahaan pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen yang ada, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli produk dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, jenis dari pasar tidak sempurna adalah oligopoli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka menjadi mempengaruhi harga pasar atau keadilan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Ciri-ciri dari oligopoli, yang pertama, terdiri dari 2 perusahaan atau lebih. Baru bisa terwujud apabila jumlah perusahaan atau produsen kurang dari 10%, maka akan memunculkan persaingan dagang yang tidak sempurna. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Yang ketiga, harga antar produk hampir sama. Jika harga produk dari salah satu produsen naik, maka produk dari produsen lainnya akan mengalami kenaikan juga. Yang keempat, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Yang kelima, suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen lainnya. Yang keenam, produsen baru akan sulit memasuki pasar. Bagi para produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar oligopoli, sehingga tak sedikit produsen baru mempersempit pasar, keuntungan kecil, atau bahkan mengalami kebangkrutan. Produsen yang mengalami kebangkrutan karena produk yang dijualnya tidak mampu bersaing dengan produsen lama yang sudah memiliki harga pasar dan mereknya sudah terkenal. Untuk selanjutnya yaitu monopsoni. Monopsoni adalah bentuk pasar yang dilakukan sekelompok pembeli yang dapat menentukan harga. Kinerja dari pasar dengan persaingan tidak sempurna ini kerap kali dianggap merugikan pedagang. Ciri-ciri dari monopsoni yaitu yang pertama, hanya memiliki satu pembeli, sehingga keuntungan diambil dari sisi harga dan kualitas sebuah produk. Yang kedua, produsen akan berada pada posisi menerima penawaran yang diajukan supaya produknya dapat terjual meskipun dikenai dengan harga murah. Namun barang akan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih mahal supaya dapat meraup keuntungan lebih tinggi. Yang ketiga, harga barang juga ditentukan oleh pembeli, sehingga harapan produsen untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai seringkali tidak terwujud. Namun mereka akan menerimanya karena sulit untuk mendapatkan pembeli lain yang mau membayar dengan harga yang produsen tentukan. Yang keempat, produk yang dijual atau diperkenalkan adalah barang mentah. Ketidakadilan menjadi ciri khas yang paling dominan. Pembelilah yang akan memperoleh keuntungan langsung dari kedua belah pihak, yakni produsen atau konsumen yang membeli kembali produk tersebut. Dan yang terakhir adalah oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan salah satu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat 2 atau juga lebih pembeli. Umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau juga berperan sebagai pembeli tunggal atas suatu barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Ciri-ciri dari oligopsoni yaitu yang pertama, terdapat beberapa pembeli yang menguasai pasar, di mana tugasnya adalah membeli berbagai produk-produk yang dihasilkan oleh para produsen. Yang kedua, umumnya pembeli adalah distributor. Yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Semua produk yang dijual di pasar ini adalah produk mentah atau bahan setengah jadi yang harus diolah agar dapat digunakan. Yang keempat, harga produk cenderung lebih stabil. Yang kelima, jenis barang sedikit. Produk di pasar oligopsoni ini biasanya adalah komoditas, misalnya cengkeh, padi, susu sapi, dan lain-lain. Namun, pasar ini terbentuk berdasarkan potensi yang ada di suatu daerah. Yang keenam, pendapatan merata. Pendapatan para penjual di pasar ini cenderung merata karena di pasar ini tidak menjadi monopoli ataupun penentuan secara semena-mena. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang etika konsumen. Bagian pertama, bisnis dan perlindungan konsumen. Proses berbisnis dan perlindungan terhadap hak-hak atas konsumen banyak tergantung dari faktor-faktor seperti lintas generasi dan usia, tingkat pendidikan dan lokasi atau negaranya. Karakteristik tiap konsumen dan pebisnis pasti berbeda di tiap negara atau suatu wilayah.
Perlindungan konsumen meliputi penjaminan atas hak-hak konsumen. Di sini merupakan peran dari lembaga perlindungan konsumen yang menengahi perihal masalah antara pebisnis dengan konsumen. Hal-hal yang menjadi kewajiban untuk para pebisnis yaitu diantaranya penyampaian informasi produk yang jelas, menghadirkan produk yang aman dan berkualitas, serta sifat terbuka atas komplain. Di balik konsumen yang pasti dilindungi pemerintah, konsumen juga harus memiliki kesadaran untuk mandiri dalam melindungi atas hak-haknya. Konsumen harus mampu untuk jeli dan hati-hati dalam membeli suatu produk. Jual beli yang rawan contohnya pada kegiatan belanja online. Kita harus jeli melihat deskripsi produk dengan gambar produk yang tersedia. Kita juga harus memperhatikan ulasan atau komentar dari pembeli karena dari hal tersebut kita bisa terhindar dari pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh para penjual atau pebisnis itu sendiri. Selanjutnya dari etika konsumen yaitu hubungan produsen dan konsumen. Dalam etika bisnis, interaksi antara produsen dan konsumen selalu dikatakan bahwa hak konsumen harus dihargai dan diperhatikan. Pada umumnya, konsumen mempunyai hak kontraktual. Artinya, hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan satu dengan yang lainnya. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masing-masing masyarakat. Pada awal sejarah manusia, transaksi bisnis terjadi secara langsung antara produsen dan konsumen. Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu mata rantai distribusi. Dari pelaku usaha disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai kepada konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual atau perjanjian antara produsen dan konsumen. Ada beberapa kasus-kasus etika konsumen yang terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa kasus etika konsumen yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah kasus pelecehan seksual di Starbucks pada tahun 2020. Mantan karyawan Starbucks diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pengunjung lewat kamera CCTV yang melanggar hak kenyamanan dan keamanan konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4. Selain itu, terdapat kasus kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia pada tahun 2019. Data pribadi pengguna Tokopedia sebanyak 90 juta akun bocor dan dijual di dark web. Hal ini melanggar hak privasi dan keamanan konsumen. Kasus lainnya adalah kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Samko Pharma dan PT Ciubros Pharma. Kedua perusahaan farmasi tersebut dianggap melanggar etika bisnis dalam perlindungan konsumen karena memproduksi obat sirup dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol atau EG dan DEG yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Semua kasus tersebut menunjukkan bahwa pentingnya menjaga etika konsumen dan hak-hak konsumen. Konsumen harus selalu memperhatikan hak-hak mereka dan melaporkan jika terjadi pelanggaran etika konsumen. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang etika periklanan. Fungsi dari iklan. Iklan itu memberikan fungsi yang mencakup yang pertama, memberi informasi. Bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek suatu produk dan membantu membangun citra yang positif dari merek tersebut. Yang kedua, mempersuasi. Iklan yang efektif memiliki bertujuan untuk meyakinkan pelanggan agar mau mencoba produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mengingatkan. Hal ini dilakukan agar merek suatu produk tersebut terus diingat oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah bagi merek dengan mempengaruhi pandangan konsumen. Iklan yang efektif dapat mempengaruhi konsumen untuk melihat produk tersebut menjadi lebih elegan, modis, bergengsi, dan lebih unggul dari produk pesaing. Yang kelima, mendampingi. Maksud dari fungsi mendampingi adalah iklan dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk memulai kegiatan promosi. Dalam etika periklanan terdapat dua jenis iklan persuasif. Yang pertama, persuasif rasional.
yaitu seperti iklan ini tetap menghargai otonomi dalam membeli sebuah produk. Yang kedua, dianggap rasional sejauh daya persuasinya terletak pada isi argumen dan bukan cara penyajian atau penyampaian argumen itu. Lalu bersifat rasional karena tidak menghiraukan siapa sasaran dari argumen itu. Lebih menekankan pada isi iklan yang mau disampaikan, didasarkan pada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Jenis yang kedua yaitu persuasif non-rasional. Iklan ini tidak menghiraukan otonomi kebebasan individu. Lalu, umumnya memanfaatkan aspek atau kelemahan psikologis manusia untuk membuat konsumen bisa terpukau, tertarik, dan terdorong untuk membeli produk yang diiklankan. Daya persuasi terletak pada cara penampilan. Lalu yang dipentingkan adalah kesan yang ditampilkan dengan memanfaatkan efek suara, mimik lampu, gerakan tubuh, dan semacamnya. Ada beberapa kasus-kasus etika periklanan yang dilanggar di Indonesia. Yang pertama yaitu iklan kontroversial pertama datang dari salah satu penyedia jasa ojek online yaitu Grab. Tujuan dari iklan ini sebenarnya baik, yaitu untuk mengingatkan para pengguna jalan mengenai keamanan dalam berkendara. Tapi sayangnya, cara yang dipilih oleh iklan tersebut terlalu ekstrim, yaitu dengan memperlihatkan seorang perempuan tengah berjalan, kemudian sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka dan darah. Ternyata perempuan tersebut berubah menjadi zombie. Banyak penonton yang mengatakan bahwa iklan tersebut tidak layak untuk dipertontonkan. Apalagi setelah itu ia dipanggil oleh ojek online dan kemudian lebih memilih untuk menggunakan Grab Bike. Iklan tersebut pun dianggap sudah menyudutkan ojek pangkalan. Sesudah diprotes, iklan tersebut kemudian dipangkas menjadi 15 detik dengan menghilangkan adegan zombie. Salah satu produk makanan instan, mie sedap juga pernah mempertontonkan iklan kontroversial. Ceritanya, seorang anak berpura-pura ayahnya sudah meninggal karena malas untuk ikut kerja bakti. Iklan tersebut dianggap tidak etis karena mengajarkan hal negatif, apalagi karakter papa hidup kembali setelah ketua RT mengatakan akan menghidangkan mie sedap. Lalu ada juga Chat Avian yang pernah membuat sebuah iklan yang menimbulkan kontroversial. Sebetulnya tidak ada masalah dengan klaim super keringnya, akan tetapi cara memperlihatkan cepat keringnya tersebut yang dinilai kurang baik. Bagaimana tidak, di dalam iklan tersebut, talent perempuan terlihat mengangkat dress secara eksplisit sampai dengan ke atas paha. Demikian materi-materi etika bisnis yang dapat saya sampaikan. Saya mengambil dari beberapa sumber yang saya ambil, yaitu pengertian pasar bebas, saya ambil dari Gramedia Light. Lalu mengenal pasar monopoli, saya ambil dari detik.com. Pasar oligopoli saya ambil dari gramedia.com. Lalu monopsoni dan pengertian contoh faktor dan ciri-cirinya saya ambil dari IDN Times. Pasar oligopsoni saya ambil dari sarjanaekonomi.co.id. Lalu hubungan produsen dan konsumen saya ambil dari indonesia.id. Lalu ada kasus-kasus etika konsumen yang saya ambil dari bing.com. Dan terakhir, iklan kontroversial yang melanggar etika saya ambil dari fifa.co.id. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.